Pendidikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita berbicara anak pesisir. Saya berniat sampai hari ini tidak ingin melihat satupun anak nelayan yang tidak bersekolah. Sehingga waktu itu dengan saya kembali ke desa itu, saya berpikir saya punya ruang untuk menyuarakan hal itu. Lewat bantuan-bantuan, mungkin lewat memotivasi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munajab dari Dusun Aigeni, Desa Senteluk, Kecamatan Butunayan. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya menjadi seorang kepala dusun di Dusun Aigeni, Desa Senteluk, dan juga menjadi pengurus badan usaha milik desa yang ada di Desa Senteluk, dan punya usaha kecil-kecilan bersama teman-teman, yakni UD Tangkong yang saat ini kami garap. Mau berbagi cerita bersama kawan-kawan semua untuk menjadi kepala dusun atau pengurus atau ketua BUMDes Desa Senteluk itu tidak mudah. Pertama, saya ingin mengatakan saya dengan pendidikan yang sangat minim, saya tidak berlatar belakang pendidikan yang bagus. Soalnya saya ceritakan, pertama, saya kalau orang-orang sarjana dan lainnya mungkin sukses atau apa itu sudah sangat luar biasa dan banyak sekali, tetapi saya berawal dari pendidikan dari paket. Mau SD-nya paket, SMP-nya paket, SMA-nya juga paket. Namun saya ingin menekankan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika kita bersungguh-sungguh. Itu pertama. Dan kita tetap berupaya menjadi orang yang bermanfaat, pertama untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Dan saat ini saya seperti yang saya katakan di awal, bahwa selain menjalankan tugas sebagai kepala dusun, juga membidangi atau ditugaskan sebagai ketua badan usaha milik desa yang sekarang ini mengelola beberapa usaha di Desa Senteluk, dan itu masih kami jalankan. Dan di sisi lain kami juga sedang atau bersama teman-teman sedang melakukan usaha tangkong. Kami memiliki usaha namanya UD Tangkong, di mana kami mengangkat ciri khas daripada bahasa-bahasa tradisional, ini bahasa Sasak. Di dalam tangkong tersebut pun kami menuliskan sesuatu, baik itu guyonan dan kata-kata yang memang viral di zaman dahulu, yakni terkait dengan bahasa Sasak. Nah, saya juga sekaligus ingin menyampaikan kepada kawan-kawan yang ingin berwirausaha atau bersosial itu tidak ada kata terlambat. Hari ini saya sudah berumur hampir 42 tahun, dan kita masih bisa bersosial, bisa mengabdi kepada masyarakat. Artinya adalah output dari itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk masyarakat luasnya, tetangga dan lain-lain. Jadi usaha kita tidak akan pernah membohongi hasil kita. Dari latar belakang pendidikan yang memang sangat minim, karena saya juga yang ingin sampaikan juga bahwa saya kan anak pesisir. Jadi anak-anak pesisir itu mayoritas atau kebanyakan itu adalah orang yang tidak berpendidikan. Jadi lewat ini juga saya ingin katakan bahwa siapapun kita berhak atau kita bisa mendapatkan seperti orang lain dapatkan ketika kita mau berusaha, berupaya, dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Saya pernah menjadi sebelum seperti ini, saya pernah juga menjadi pedagang asungan di pantai, yakni di Pantai Sengigi, terus juga membuat pernak-pernik seperti gelang dan lain-lainnya yang kita tawarkan ke para wisatawan. Mulai tahun 96. Jadi mulai tahun 96, terus akhirnya dari 96 selain berjualan juga menjadi guide freelance, membawa wisatawan baik itu ke pulau-pulau kecil, mengajak ke tempat-tempat wisata lainnya.
Dan ini berlangsung sampai tahun 2014. 2014 akhirnya saya di awal tahun 2015 dipercayakan menjadi kepala dusun di Dusun Aigeni, Desa Sentelu. Mulai dari itu terus kita mengabdikan diri, saya mengabdikan diri kepada masyarakat, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini diberikan tugas tambahan, yakni mengelola badan usaha milik desa yang begitu juga di wisata. Jadi sampai hari ini saya selain memang kepala dusun juga mengelola badan usaha milik desa itu yang bergelut di wisata, yakni Tanjung Bias. Jadi kami tinggal di tempat wisata ya, tempat wisata dekat dengan bule-bule. Kebetulan di samping rumah ada bule dulu pada saat itu saya masih kelas 3 SD. Jadi saya dan teman-teman yang lain belajar waktu itu bahasa Inggris dari bule itu. Artinya malam kita belajar, terus paginya kita kembali ke sekolah. Namun ada beberapa hal yang waktu itu ada kecelakaan. Saya waktu itu kecelakaan, terus dan juga keadaan orang tua dengan SDM waktu itu juga banyak yang tidak sekolah, jadi dengan pergaulan juga yang kurang bagus pada saat itu, sehingga saya putus sekolah. Nah, dengan tidak sekolah itu saya seperti anak lainnya kesana kemari, namun kembali lagi sekolah waktu itu mau mendapatkan ijazah SD itu berhenti lagi. Akhirnya di wisata ini kan beberapa hal, waktu itu saya ikut pelatihan guide yang akan mendapatkan sertifikat guide-nya itu bahasa Inggris. Nah, ditanya ijazahnya mana gitu, ijazah apa, saya bingung ijazahnya itu seperti apa, sehingga kembali lagi. Itu usia saya sudah hampir 21 tahun gitu. Ijazah itu dipertanyakan. Nah, saya bilang, oh iya, saya punya ijazah itu dengan cara saya pakai waktu itu, saya ingat di Gunung Sari kan, di SKB. Nah, ternyata tidak cukup hanya mau saja, legalitas pendidikan itu sangat penting. Sehingga dari situ saya mulai lewat paket-paket itu, sambil bekerja, sambil mencari pengalaman, dan alhamdulillah saya selesai paket itu samaan dengan SMP-nya anak saya. Jadi paket saya itu selesai sama SMP-nya anak saya. Anak saya waktu itu kelas 3 SMP, saya selesai paketnya yang paling besar. Dan saya melewat paket itu terus, artinya mencari ilmu baik itu secara berdiskusi dengan teman-teman, terus menambah wawasan dari beberapa sahabat-sahabat yang paham di bidang itu, dan alhamdulillah sampai hari ini ada yang masih mempercayakan kita tentang. Intinya adalah yang paling ingin saya sampaikan, pendidikan itu sangat penting, baik untuk anak-anak saat ini ataupun untuk orang yang sudah dewasa. Yang memotivasi saya pertama, saya adalah anak pesisir. Saya anak-anak pantai ini, anak-anak pinggir pantai ini memang notabene atau kebanyakan itu tidak selesai sekolahnya. Dan saya agak mewek kalau mau ngomong masalah ini, benar. Pendidikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita berbicara anak pesisir. Saya berniat sampai hari ini tidak ingin melihat satupun anak nelayan yang tidak bersekolah. Sehingga waktu itu dengan saya kembali ke desa itu, saya berpikir saya punya ruang untuk menyuarakan hal itu lewat bantuan-bantuan, mungkin lewat memotivasi mereka. Sehingga saya kembali ke desa itu dengan alasan bahwa pertama, anak-anak pesisir ini yang tadinya seperti saya tidak ingin saya lihat seperti saya tidak berpendidikan. Saya berjuang di situ dengan segala upaya, dan alhamdulillah kami membuat yayasan itu.
Yayasan Safinatul Hidayah, salah satu pendirinya adalah saya bersama teman-teman yang lain. Itu didasari karena memang tidak ingin melihat warga nelayan ini tidak punya pendidikan. Jadi dengan mendatangkan orang luar negeri yang membantu membuat sekolahnya, terus juga mendatangi beberapa instansi pemerintah untuk membuatkan sekolah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi tempat yang luar biasa untuk sekolah. Dan untuk mewujudkan cita-cita saya juga mendatangi orang-orang tua, anak-anak yang ada di dusun ini untuk saya menyekolahkan mereka. Artinya adalah pendidikan itu sangat penting dan banyak yang mereka butuhkan lewat pendidikan. Itu sebenarnya yang memotivasi saya kembali lagi. Saya tinggalkan dunia pariwisata waktu itu hanya untuk bagaimana anak-anak pantai ini, anak-anak nelayan ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak daripada kami, terutama saya. Itu 3 bulan pertama menjadi kepala dusun itu tentu banyak hal yang berubah. Pertama dari ekonomi. Kalau zaman itu pariwisata, kita mendapatkan uang yang lumayan begitu kan untuk kehidupan keluarga kita. Berubah ketika menjadi kepala dusun karena harus fokus di situ bagaimana melayani masyarakat. 3 bulan pertama istri saya ini mengeluh dia. Kenapa? Kami sudah tidak punya uang lagi karena waktu itu masih gaji kepala dusun itu hanya 1.250.000. Menghidupi anak saya waktu masih di pondok, terus ada yang lain lagi. Istri saya pernah tanya orang ada, dia bilang kemarin saya saja meminta cabai lauk sama adik karena memang tidak cukup untuk biaya hidup kita. 3 bulan pertama waktu menjadi kepala dusun itu awal tahun 2015. Namun waktu itu saya katakan segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik dan ikhlas, mudah-mudahan saya bilang tentu akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Artinya satu kebahagiaan yang diberikan, yang bisa diasbabkan oleh kita, tentu kebahagiaan itu akan kembali lagi kepada kita. Ini yang motivasi ini yang selalu saya tanamkan untuk keluarga saya, khususnya istri saya. Tentunya sangat beda dari ekonomi itu sangat beda. Kita harus betul-betul yang biasanya di guide atau wisata waktu itu megang uang jutaan seminggu atau seharinya, pada saat menjadi kepala dusun sebulannya hanya megang uang 1.250.000. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Namun tentu apapun yang kita kerjakan atau tugas apa yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan baik, apalagi ini berusaha untuk masyarakat. Itu kira-kira kendala yang memang saya hadapi waktu itu. Pertama memang selain jadi kepala dusun, basic saya kan sebenarnya pariwisata. Jadi menjadi kepala dusun ini pun kebiasaan saya di pariwisata itu pun masih tetap. Sehingga di desa Senteluk ini belum ada tempat wisata waktu itu. Nah akhirnya melihat kekumuhan yang ada di pesisir pantai, terus kita punya ide berdua sama salah satu teman kami, dan saya juga punya ide bahwa bagaimana masyarakat pesisir ini bisa mendapatkan penghasilan dari tempat tinggalnya. Itu pertama. Jadi kita punya potensi yang bagus, sehingga pada tahun 2017 kami coba mengajak masyarakat pesisir itu untuk bersih-bersih pertama. Bagaimana dia tempatnya ini bisa bersih, bisa ditempati dengan nyaman, jauh dari penyakit. Sambil mensosialisasikan kepada masyarakat tempat ini bisa menghasilkan, tidak hanya tempat tinggal saja, karena ini potensinya bagus. Kami coba membuat waktu itu desa wisata, yakni Tanjung Bias, pada tahun 2017 perencanaannya, dan launching alhamdulillah disepakati oleh masyarakat. Kami menjadi inisiator di dalam Tanjung Bias bersama salah satu teman saya juga.
Dari situ mulai keangkat wisata yang ada di Desa Senteluk. Waktu itu masih tetap menjadi kepala dusun waktu itu. Nah, karena memang yang menjadi inisiator wisata Tanjung Bias itu salah satunya adalah saya dan juga teman-teman yang lain. Pada tahun 2020 juga akhirnya dipercayakan menjadi ketua Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola apa yang sudah memang kami ciptakan sendiri. Dan alhamdulillah hari ini Tanjung Bias dikenal banyak orang, tidak hanya di tingkat nasional tapi mancanegara. Dan lewat BUMDes ini juga bisa membantu beberapa hal termasuk dari hasilnya, yakni PADES dan lain-lain. Tantangannya di BUMDes ini tentu karena ini pengelolaannya adalah penyertaan modal dari desa dan juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentu tantangannya bagaimana kita menyadarkan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa membantu dan menghasilkan PADES, yakni kita penghasilan desa yang nanti pengembangan baik itu untuk sosial dan untuk membangun tempat-tempat wisata lainnya. Tantangannya itu, jadi belum sepenuhnya masyarakat kita paham tentang apa itu BUMDes dan lain-lain. Ini yang menjadi tantangan kita di lapangan karena kita termasuk desa yang tergolong baru menjadi desa wisata. Tangkong ini pun luar biasa sebenarnya. Tangkong ini salah satu penopang terkenalnya Tanjung Bias. Jadi sebelum Tanjung Bias ini booming, pertama tangkong yang kami buat itu bertuliskan Tanjung Bias. Setiap orang, baik itu wisatawan ataupun pejabat yang datang ke Tanjung Bias itu, kami gratiskan tangkong ini dengan bertuliskan Pantai Tanjung Bias. Nah, ini terus kami lakukan hampir setahun. UD Tangkong ini mensupport Tanjung Bias tanpa dibayar apapun, sekaligus memperkenalkan bahwa ini ada produk lokal Desa Senteluk yang bisa juga bersaing dengan arsop-arsop besar yang ada di Lombok Barat. Nah, lewat itu setahun kita lakukan memperkenalkan Tanjung Bias lewat Tangkong ini, dan akhirnya kami mencoba bersama teman-teman membuat UD Tangkong. Yani sekarang alhamdulillah sudah ada outlet Tangkong yang kami punya dan sudah memiliki 2 karyawan sekarang di sana yang jaga di outlet Tangkong tersebut, yang beralamat di Dusun Karangtlage, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, selatan kantor Desa Batu Layar. Ketika menjadi kepala dusun juga jadi ketua Badan Usaha Milik Desa, ini tentunya tidak semudah kita misalnya sebagai kepala dusun saja, tetapi segala sesuatu yang memang dikerjakan secara bersama terus secara sungguh-sungguh, tentu saya banyak trik yang saya lakukan. Ketika saya fungsikan, misalnya saya di BUMDes, kita ada sekretaris, ada bendahara, ada unit desa wisata. Mereka semua bekerja sama untuk menjalankan tugas masing-masing, dan saya bisa menjalankan tugas sebagai kepala dusun. Nah, ini cara saya. Makanya saya kalau menjadi kepala dusun itu tidak pernah menonaktifkan HP. Apapun yang menjadi keperluan masyarakat, baik saya sedang di luar ataupun di rumah, itu selalu kita utamakan, karena menjadi seorang kepala dusun ini adalah pelayan pertama di tingkat desa yang paling bawah. Jadi saya lebih banyak mengerjakan pekerjaan BUMDes ini pada sore hari, yakni langsung ke tempatnya di Tanjung Bias, dan dari pagi sampai siang itu saya lebih banyak mengerjakan tugas saya kepala dusun, baik itu hadir di kantor desa dan melakukan pelayanan di rumah, juga melakukan pelayanan untuk masyarakat. Itu cara membagi waktu. Pertama, saya ingin mengulangi kembali bahwa yang pertama,
tidak semua orang yang tidak berpendidikan bagus awalnya itu artinya tidak bisa mendapatkan hal yang baik atau tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, asalkan mau terus belajar, terus berusaha. Itu yang pertama yang saya katakan, bahwa selain pendidikan itu penting, usaha dan kemauan itu pun sangat penting untuk kita lakukan. Yang kedua, kenapa saya seperti ini? Saya tidak ingin satu orang pun, khususnya di dusun saya, secara umum di desa Senteluk ini, ada yang tidak mendapatkan pendidikan seperti saya dulunya, sehingga ini yang menjadi motivasi bahwa pendidikan itu sangat penting. Apapun, mau dia sudah berusia dewasa atau masih anak-anak, pendidikan itu sangat penting. Jadi jangan pernah menyerah. Artinya apapun yang kita lakukan, mau melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, itu pendidikan itu sangat penting, dan tentunya dengan cara bersungguh-sungguh. Harapan saya untuk semua para pemuda, khususnya yang ada di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, bahwa dengan kemajuan zaman sekarang ini, dengan banyaknya teknologi dan lainnya, tentu ini juga membuka banyak peluang untuk kita. Jangan pernah beranggapan dengan pendidikan saja kita bisa menjadi seseorang, tapi itu pasti dengan usaha secara bersungguh-sungguh. Tentu dengan kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Terus belajar sampai kapanpun, belajar itu sangat penting. Dan kerjakan sesuatu yang memang sesuai kemampuan kita. Misalnya di bidang usaha, sekecil apapun usaha kita itu, bangga saja dengan apa yang kita miliki, dan insya Allah itu akan menjadi kebanggaan orang lain. Itu yang ingin saya tekankan kepada semua anak-anak muda kita saat ini. Kalaupun ada anak-anak muda yang mungkin hari ini masih punya keterbatasan, baik itu di bidang pendidikan dan usaha, saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan pernah malu melakukan hal-hal yang baik. Dan sampai hari ini saya tetap meyakini bahwa kita harus bergaul dengan orang yang memang punya atau lebih pengetahuan dari kita, sehingga kita bisa meniru hal-hal baik dari mereka. Sampaikan saja apa yang memang kita ketahui, dan juga pertanyakan apa yang kita tidak tahu. Maka ilmu itu, saya tekankan lagi, tidak hanya kita dapatkan di sekolah, tapi dari pengalaman hidup kita. Sehingga mental juga menjadi penopang untuk kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hanya ini yang bisa saya sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.